Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen nge-review sebuah iPhone yang udah gue review, double over, double kuadrat, double review. Ya udah sering banget lah gue review di iPhone 7, iPhone 7 ya kan. Nah, di video kali ini gue pengen make sure aja opini-opini gue di video-video kemarin tuh benar-benar ya benar apa adanya gitu sesuai apa yang gue rasain. Dengan iPhone 7 yang harganya cuman 1 jutaan ini lu udah bisa dapet di bawah 2 juta tepatnya kan. Tapi bukan untuk varian gigabyte yang paling tinggi dan bukan untuk varian 7 plus ya, 7 biasa. Yang gue obrolin di video ini adalah 7 biasa dan yang gue obrolin di video kali ini bukan komparasi antara iPhone 7 dengan iPhone lain, ngebicarain kejelekan iPhone 7, melainkan di video ini adalah obrolan plus-plusnya aja gitu, kelebihan-kelebihannya, kenikmatan gitu, sensasional anjir, lebay banget gue. Yang dirasakan di iPhone 7 dengan iPhone 7 ini. Dan ya kalau ngomongin soal size, ya ini balik lagi ke kebutuhan masing-masing lah ya. Ya lu butuh yang gede, butuh yang kecil, whatever ya kan terserah. Tapi di video kali ini gue spesifik ngegibahin khusus iPhone 7 varian biasa, bukan varian plus. Jadi kalau biasa gue ngomongin iPhone 7, ngobrolin dan ngegibahin iPhone 7 itu kayak universal, ada 7 plus juga. Tapi di video kali ini significantly ya kan, bahasa Inggris gue udah ngaco diulang-ulang. Hanya 7 biasa. Jadi bener-bener di garis bawahi, disclaimer segede gaban, yang gue obrolin 7 biasa, bukan 7 plus, right? Nah, sekarang kalau ngomongin masalah size, ya itu tergantung tangan kita masing-masing. Kalau lo terbiasa handphone besar, menurut gue 7 biasa itu tidak terlalu cocok. Tapi kalau seandainya lo dana lo nyekak banget dan ya gue lebih menyarankan lo pilih 7 biasa tetap dibandingkan 7 plus karena 7 plus itu harganya kayak lebih norak dibandingkan 7 biasa dan lu hanya butuh adaptasi mungkin 3 sampai 5 hari, hampir seminggu lah lu adaptasi pakai iPhone 7 biasa. Lama-kelamaan lama-lama lu kayak nggak ngeras, ini handphone enak juga ya kan. Tapi beda ya, kecuali tangan lu tuh gede banget kayak jari-jari lu semua bogem-bogem semua, tetap aja lu nggak bakal biasa dengan iPhone 7. Nah, kenapa sih kayak gue masih aja buat video kayak kelebihan-kelebihan iPhone 7 tuh apa sih yang bisa didapat ya kan? Sebenarnya gini loh, antara cuan yang ada di iPhone 7 dengan cuan yang apa ya yang lu keluarkan untuk iPhone 7 tuh kayak bisa 11-12 gitu. Lu beli iPhone 7 ini dipakai buat kerja, bisa ngebalikin duit yang lu beli buat beli iPhone 7 ini. Kenapa? Karena cuan 11-12 ini gue maksud adalah harga handphone ini murah banget. Even kalau dibandingkan dengan Pixel yang kemarin kita bahas, yang kemarin gue gibahin, Pixel 1, Pixel 2, ya kan kalau masalah dalam apa ya, signifikan buat penggunaan apps untuk kerjaan, menurut gue memang dia tidak terbuka seperti Android, tapi konsistensi smoothnya dan wah pokoknya gini deh. Gue bakal ngebahas secara spesifik banget ya iPhone 7 di video kali ini. Kira-kira iPhone 7 ini bisa apa aja sih, dan gue nggak bakal ngegibahin kejelekannya. Gue bakal ngobrolin kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone 7. Kenapa? Karena kayaknya nikmat banget gitu kayak nggak bahas iPhone yang range harganya murah meriah gitu di tahun 2022. Oke, hal pertama pengen gue tepis adalah lu kayak pengen punya iPhone tuh, wah gue minimal beli iPhone 11, iPhone 10, iPhone 10s gitu. Iya kan, iPhone 11 yang warna merah seperti yang lagi lu lihat ini. No, kalau lu kerjaannya kayak nggak kerja berat-berat amat, lu nggak butuh gadget semahal ini yang notabene itu seharga motor ya kan. Yang dimana ya bisa dialokasiin buat yang lebih baik lagi kayak beli handphone sama laptop. Nah, sekarang ngomongin soal performa nih. Hal pertama, kelebihan pertama yang bakal gue kasih lihat ke lu. Performa yang ada di iPhone 7 ini wah gila sih, enough banget, cukup banget di harganya ya, di harganya lu bayangin. Modal 1 jutaan, dapat iPhone generasi yang nggak terlalu tua menurut gue. Kenapa? Karena masih bisa iOS terbaru loh. Lu bisa menikmati iOS terbaru di iPhone dengan harga 1 jutaan. Dan satu lagi yang perlu lu catat, kalau lu dapat iPhone 7 dengan layar original, lu bisa lihat nih gue ngegame ringan kayak gini nih enak banget, layar sensitivitasnya bagus banget ya kan. Dibandingkan lu harus bertaruh ya kan, lu harus taruhan beli Android baru nih layarnya bakal ngebug atau enggak nih touchscreen nih ya kan, bakal error-erroran atau enggak. Tapi dengan iPhone ini gila sih, no debat no kecot, anjir. Gak salfok nih gue. Jakarta, badai, petir. Uset, dah serem banget boy. Ya, petir di mana nih? Jakarta mananya di badai petir gitu. Nah, sekarang ngomongin soal kamera nih. Persenjataan yang ada di iPhone 7 ini menurut gue ya wajar kalau orang banyak yang remehin. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, fitur itu kayak ampas banget ya kan. Kayak ada cuman slow mo, video, foto, persegi, panorama. Itu kayak iPhone jadul banget lah ya. Tapi
banyak orang yang nggak tahu, even di reviewer juga banyak yang nggak ngebahas secara dalam loh, bahwa kamera iPhone 7 ini adalah standarisasi kamera terbaru yang dipakai untuk handphone-handphone modern pada saat ini. Jadi kalau lu punya iPhone 7, sama aja lu kayak punya teknologi generasi handphone terbaru dari sisi hardware kameranya. Makanya kalau kita lihat hasil mentah dari jepretan iPhone 7, itu kalau lu ngerti banget hasil foto ya, itu kalau di breakdown lagi, itu hasil bakal gila banget hasil jepretan dari iPhone 7. Nah, kalau lu tanya bang, kenapa bisa lu kayak gini banget sih sama kamera iPhone 7? Gue coba jelasin lebih dalam lagi deh, yang jarang dijelasin sama reviewer lain. Kalau lu perhatiin, lensa kamera belakang iPhone 7 itu gelap banget. Mulai dari kacanya sama titik lensanya. Ini gue jelasin deh. Coba kita bandingkan sama lensa iPhone 6, itu antara lensa sama garis silinder yang ada di modulnya itu kelihatan silau. Sedangkan iPhone 7 yang panah merah ya, fokus ke panah merah, itu dia black banget, doff banget. Kayak benar-benar stilt gitu, warnanya nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh di iPhone 7, di kamera iPhone 7 tuh kayak cuma lensa kameranya aja. Sedangkan kamera iPhone 6 dia kayak agak silau. Nah, beta tester pertama kali dilakukan Apple itu di iPhone 6s sebenarnya. Cuman itu masih tester uji coba dengan lensa gelap seperti ini. Dan kebetulan handphone zaman sekarang itu sekarang teknologi hardware-nya sama seperti iPhone 7 ini. Jadi kalau lu lihat Android yang harga 10 juta, hampir 20 juta, itu teknologinya sama seperti hardware yang ada di iPhone 7. Dan iPhone 7 adalah benar-benar iPhone pertama yang mengimplementasikan berbet banget gue, yang mengimplementasikan teknologi dengan hardware seperti itu, model gelap gitu. Jadi dia mampu memfilter cahaya berlebih masuk ke lensa. Impact-nya apa? Kalau di hasil foto mentahnya itu bakal enak banget buat dipakai. Tapi balik lagi, semua itu bisa lo dapetin kalau lo beli iPhone 7 yang masih original Apple. Ya sekarang kan banyak yang jual iPhone 7 full set alias kayak mulus gitu, tapi udah diganti sana ganti sini. Makanya kalau lo nggak pengen kecot nih, mulai iklan nih gue. Lo langsung choose di online shop gue jual iPhone 7 masih originalan Apple. Jadi lo bisa ngerasain banget ekosistem Apple yang sesungguhnya. Nah, ini gue masih berhubungan sama kamera nih. Untuk hasil mentah kameranya untuk low light ini juga udah mulai gila di iPhone 7. Kalau lo masih ingat video video perkenalan iPhone 7 tuh pihak Apple tuh kayak menggembar-gemborkan lebih better nih. Low light-nya nih better dibandingkan iPhone sebelumnya. Dan bener aja kalau kita tes di foto low light, lo bisa lihat sendiri. Memang nggak ada gimmick-gimmick foto malam, mode malam ya kan. Tapi sekali jepret di dalam keadaan gelap, kamera iPhone 7 ini masih bisa banget lah dipakai. Ya meskipun untuk hasil videonya kurang banget di low light. Nah, overall menurut gue iPhone 7 itu masih killer banget untuk pengguna normal. Jadi buat lu orang yang benar-benar pengguna normal, keseharian lu kayak cuman kerja kantoran biasa, main game juga game-game ringan kayak Mobile Legends, handphone ini masih bisa disikat cuy. Pakai banget, tapi dengan note catatan, semuanya masih semua serba-serbi original Apple, layarnya masih original Apple, kamera masih bawaan original Apple, ya kan, dan semua itu bisa lu dapetin di online shop gue. Buat yang pengen iPhone 7 masih original Apple ting. Jadi langsung cus linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan gimana menurut lo? Masih serem gak nih iPhone 7?